Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Pada saat ini kita akan membahas soal-soal kapasitor. Oke, kita mulai ya. Mulai nomor 1. Suatu kapasitor keping sejajar berisi udara. Luas masing-masing keping 42 cm kuadrat. Jadi luas masing-masing kepingnya 42 cm kuadrat. Oke. Jarak antara keping adalah 2 cm. Jadi D-nya 2 cm. Nah, hitunglah kapasitas kapasitor tersebut jika permitivitas 0, epsilon 0, jadi epsilon 0-nya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, nah berapa kapasitasnya? Rumusnya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi tinggal masukkan aja angka-angkanya ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Kali 42 cm kuadrat kita jadikan meter kuadrat menjadi 10 pangkat min 4 ya. Min 2 kuadrat jadi min 4 per D-nya 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2, jadikan meter. Oke, jelas ya? Ini tinggal mengalihkan aja, berarti kalikan, kalau kesulitan pakai kalkulator juga bisa ya. Ini 21 kali 8,85 ya, 606 dibulatkan kali 10 pangkat ini 12 ya, tambah 4 jadi 16, ini naik ke atas plus 2 jadi min 14. Oke, jadi besar kapasitasnya adalah 6,06 kali 10 pangkat min 12 farad. Kalau kita jadikan mikro berarti 6,1 ya, ini kita bulatkan lagi kali 10 pangkat min 6 mikrofarad. Oke, sekian pembahasan nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya seperti ini. Suatu kapasitor berisi udara mempunyai kapasitas C sama dengan 20 mikrofarad. Jadi kita sebutlah ini C0 ya. C0 sama dengan 20 mikrofarad. Oke, di udara tentunya. Di udara. Epsilonnya adalah epsilon 0. Oke. Terus hitung berapa kapasitas jika di antara kedua keping diisi kertas. Jadi berapa C aksennya? Gitu pertanyaannya. Jika diisi kertas, di mana epsilon relatifnya, permitivitas relatifnya 3,7. Oke. Nah, jadi kita tahu rumus kapasitas kapasitor itu adalah C sama dengan, misalnya dengan udara, berarti C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Oke, gitu ya. Sedangkan ketika diisi kertas, itu C aksen adalah epsilon aksen A per D, gitu. Nah, tentu A per D ini dengan A per D ini sama kan? Karena sama, jadi kita bisa buat C0 per epsilon 0 sama dengan C aksen per epsilon aksen. Ya, per epsilon aksen. Sehingga C aksen sama dengan ini ya, sama dengan epsilon aksen per epsilon 0 kali C0. Ya, sedangkan epsilon 0 per epsilon aksen per epsilon 0 itu adalah epsilon R. Jadi epsilon R ini adalah permitivitas relatif. Maksudnya perbandingan permitivitas pada suatu medium dengan medium hampa, gitu ya. Jadi epsilon R kali C0. Jadi jelaslah bahwa kapasitasnya setelah diisi kertas menjadi
3,7 kali 20 mikrofarad ya, atau 74 ya, 74 mikrofarad. Itulah jawaban soal yang kedua. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soalnya ini, lihat gambar di samping ya, gambar di samping ini. Hitung kapasitas pengganti di antara titik A dan titik B dalam rangkaian kapasitor di bawah ini, dan hitunglah muatan total Q jika beda potensial antara kedua titik adalah 10 volt. Oke gitu ya. Jadi rangkaian yang terdiri dari 6 kapasitor ini, kita selesaikan dulu nih yang paralel ini. Ya, C paralel. C paralel kita tahu tinggal dijumlahkan aja ya, berarti 3 tambah 5 jadi 8 mikrofarad. Oke. Terus yang paralel satu lagi nih, itu adalah 2 dan 2. Berarti C paralel 2 ini sama dengan 4 mikrofarad. Tinggal dijumlah. Nah, pertanyaannya berapa kapasitas pengganti di ujung A dan B? Ya, berapa kapasitas penggantinya? Dan jika diberi beda potensial 10 volt, pertanyaannya berapakah muatan total? Berapa muatan total? Oke, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu rangkaian kapasitornya, berapa C totalnya. Ini seri dengan ini ya. Jadi kita bisa hitung 1 per C seri 1 lah kita sebut yang atas ini ya, itu sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Oke, jadi 2 per 8. Jadi CS1 sama dengan 8 per 2 ya, 8 per 2 sama dengan 4 mikrofarad. Jelas ya? 4 mikrofarad. Nah, terus yang kedua ini 1 per CS2 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4. Mikro ya, mikro. Sama dengan 2 per 4 mikrofarad. Oke. Jadi CS2 sama dengan 4 per 2. Ya. 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2 mikrofarad. Oke, paham ya? Nah, sekarang kapasitornya tinggal begini, tinggal 2, CS1 dan CS2. Berarti C totalnya, ini CS1, ini CS2. Jelas ya? Jadi C totalnya adalah CS1 tambah CS2, yaitu 4 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad. Jadi jumlahnya 6 mikrofarad. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Berapa kapasitas totalnya adalah 6 mikrofarad. Terus pertanyaan yang kedua, berapa Q totalnya? Oke, Q total sama dengan C total kali V. Oke, C totalnya berapa? 6 mikrofarad. V-nya 10 volt. Jadi berapa Q totalnya adalah 60 mikrocoulomb. Oke, paham ya? Jadi cari dulu C totalnya. Untuk mencari C totalnya, cari dulu yang paralel, baru diserikan. Jadilah ini CS1. Oke. Yang kedua, cari dulu yang paralel, baru diserikan. Jadilah CS2. Setelah itu C totalnya tinggal dijumlahkan paralel ya, 6 mikrofarad. Dan muatannya adalah C kali V. Oke, paham ya? Sampai di sini soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, sekarang soal nomor 4. Rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini C1, C2 dirangkai seri, dihubungkan dengan beda potensial 3 volt.
pertanyaan pertama, berapa kapasitas penggantinya? Ini seri ya, jadi pertanyaan pertama 1 per C total sama dengan 1 per 3 mikro ditambah 1 per 6 mikro. Oke, sama dengan 6 mikro, ini menjadi 2, ini 1 ya. Maka C totalnya sama dengan 6 per 3 mikro sama dengan 2 mikrofarad. Itulah C totalnya. Pertanyaan yang kedua, berapa muatan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2? Ingat pada rangkaian seri, maka muatan Q1 sama dengan Q2 itu sama juga dengan Q total. Paham ya? Apa itu rumusnya? Adalah C total kali V total. C totalnya tadi sudah ada 2 mikrofarad, 2 mikro, V totalnya 3 volt. 3 volt. Jadi berapa muatan pada masing-masing? Di Q1 sama dengan di Q2 yaitu 6 mikrocoulomb. Ini jawaban yang B ya. Paham ya? Sekarang yang C. Oke. Pertanyaan C. Berapa beda potensial pada kapasitor 1 dan kapasitor 2? Beda potensial itu adalah P1 adalah Q1 per C1. Q1-nya sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu 6 mikrocoulomb. C1-nya 3 mikrofarad. Jadi 2 volt. Ya, jelas ya? Sedangkan V2-nya adalah Q2 per C2. Q2-nya 6 mikrofarad mikrocoulomb juga, sedangkan C2-nya 6 mikrofarad. Jadi beda potensial pada kapasitor 2 adalah 1 volt. Ya, jadi kalau dijumlah 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Sekarang pertanyaan D. Berapa energi pada masing-masing kapasitor? Oke, kita lanjut ke jawaban D. Berapa energi pada masing-masing kapasitor? E1 sama dengan setengah C1 V1 kuadrat. Sama dengan setengah C1-nya 3 mikro, V1-nya adalah 2 volt. Ya, jadi hasilnya berapa ini? 4 dibagi 2, 2 kali 3 jadi 6 ya. 6, sekali lagi 4, 2, 6. 6 mikrojoule. Oke, itu yang energi pada kapasitor 1. Sekarang energi pada kapasitor 2, setengah C2 V2 kuadrat. Sama dengan setengah C2-nya 6 mikro, V2-nya 1 volt kuadrat. Jadi setengah kali 6, 3 mikrojoule. Oke, sedangkan pertanyaan yang terakhir, berapa energi total? Energi total jelas dong, energi 1 ditambah energi 2, yaitu 6 tambah 3 menjadi 9 mikrojoule. Oke, paham ya untuk soal yang soal yang keempat ini? Mudah-mudahan kalian paham dan kita akan lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, sekarang soal yang terakhir. Seperti gambar di samping, kita lukiskan lagi, ini diperbesar. Ada 4 kapasitor yang besarnya 3 mikro, 6 mikro, terus yang paralel 1 mikro dan 1 mikro, dihubungkan dengan GGL 6 volt. Jadi ada 4 pertanyaan di sini. Berapakah kapasitas penggantinya? Yang pertama. Yang kedua, berapa Q muatan yang total yang ada dalam kapasitor? Yang ketiga adalah potensial masing-masing kapasitor, dan yang terakhir adalah energi total yang dikandung oleh kapasitor. Oke, yang pertama untuk menyelesaikan C totalnya tentu selesaikan dulu yang paralel ini.
paralel tinggal dijumlahkan ya. C paralel sama dengan 1 tambah 1 jadi 2 mikrofarad. Oke. Nah, sekarang pertanyaan A-nya. 1 per C total sama dengan 1 per 3 mikro ditambah 1 per 6 mikro ditambah 1 per 2 mikro. Ya, jelas ya. Kita samakan 6 mikro, berarti ini 2 tambah 1 tambah 3. Atau 6 per 6 mikro. Sehingga C totalnya adalah 6 mikro per 6 sama dengan 1 mikrofarad. Jelas ya? Nah, sekarang yang kedua. Berapa Q totalnya? Q total itu adalah C total kali P total. C totalnya 1 mikrofarad, sedangkan V totalnya adalah 6 volt. Jadi berapa muatan totalnya adalah 6 mikrokolom. Oke, paham ya? Jadi sudah terjawab yang kedua. Yang ketiga sekarang. Berapa beda potensial kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3? Untuk 3 mikrofarad kita sebutlah V1. Oke, V1 berarti Q ya. Karena seri itu muatannya sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 4 sama dengan Q semuanya. Berarti Q per C1. Oke. Sama dengan 1 mikrokolom 6 mikrokolom 6 mikrokolom per 3 mikrofarad. Ya, jadi berapa? 2 volt. Ya. Berapa V2? Adalah Q per C2. Q-nya adalah 6 mikrofarad per 6 mikrokolom. 6 mikrokolom per 6 mikrofarad. Sama dengan 1 volt. Yang ketiga sekarang, V3 ini adalah V yang 1 mikro dan 1 mikro sama karena ini paralel. Kita sebut V3 adalah Q per C34. Ya, C paralel maksudnya. Yaitu 6 mikrokolom per 2 mikrofarad. Sama dengan 3 volt. Oke, kalau dijumlahkan 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6 volt. Jadi sama dengan totalnya. Pertanyaan terakhir. Berapa energi total? Pertanyaan D ya. Berapa energi total? Energi total adalah setengah C total kali V total kuadrat. Ya. Sama dengan setengah C totalnya tadi berapa? 1 mikrofarad. V totalnya berapa? V total 6 volt. 6 volt kuadrat ya. Jadi 36 bagi 2, 18 mikrojoule. Oke, itulah soal-soal 5 soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian paham dengan kapasitor ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.